Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, baik ya. Kondisi sehat ya. Baik, ini sebelum memasuki pembelajaran, Bapak pengen tahu memakai jas lab semua tidak? Tidak. Kenapa ini tidak memakai jas lab? Lupa? Dika, lupa. Ya, nanti pokoknya setiap pembelajaran lab itu wajib untuk menggunakan jas lab. Ya, belum memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita memulai yang namanya berdoa sebelum pembelajaran. Silakan pimpin oleh KM Tio. Kita nyanyi dulu lagu kewajiban. Ya, Indonesia Raya, silakan Epi. Absen terlebih dahulu. Adam Putra Rahmana ada? Unjuk tangan ke atas ya sambil bilang hadir. Ada Nugraha? Baik, sebelum mengawali pembelajaran ya, Bapak akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu ya secara globalnya. Kita perhatikan ke depan ya. Di sini kita sudah memasuki pembelajaran yang namanya remote access. Nah, di sini capaian pembelajaran kalian itu siswa ataupun peserta didik mampu mengkonfigurasi dan menguji konfigurasi remote server. Nah, ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, karena kemarin kita sudah melakukan instalasi Linux Debian ya. Sekarang tinggal kita mengkonfigurasi remote servernya seperti apa. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan prinsip kerja remote server serta keuntungan dari teknologi remote server dengan jelas. Yang kedua, melalui diskusi, kelompok peserta didik dapat membandingkan beberapa aplikasi remote server baik kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, berdasarkan kajian pustaka, peserta didik dapat merinci proses pembuatan remote server secara lengkap. Yang keempat, melalui kegiatan praktek, peserta didik mampu mengkonfigurasi remote server secara tepat. Yang kelima, dengan pengamatan mendalam, peserta didik dapat memeriksa konfigurasi remote server secara tepat. Yang keenam, melalui praktek peserta didik dapat menguji hasil instalasi remote server secara teliti. Dan yang terakhir itu peserta didik membuat laporan konfigurasi remote server. Nah, tujuan hari ini adalah sampai dengan membuat laporan. Ya, Jod. Nah, di sini Bapak sebelum masuk pembelajaran, ya, coba apa yang kalian tahu mengenai server? Apa yang dimaksud dengan server? Coba siapa ini? Namanya silakan berdiri. Khairunisa, silakan. Apa yang kalian tahu mengenai server? Oke, sistem komputer untuk penyimpanan data. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan server? Coba. Kamu, sok. Silakan, apa? Ulangi lagi dong, sekali lagi. Yang jelas. Nah, udah jelas ya. Menjalankan sebuah komputer melalui jaringan, ya, melalui internet. Itu adalah server. Ya, untuk motivasinya, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah, ya. Jika kamu tidak bisa berlari,
berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkak. Apapun yang kamu lakukan, teruslah bergerak maju. Nah, jadi istilah dari motivasi ini adalah tidak. Jadi ada batasan, maksudnya gini. Siswa itu ada capaian pembelajarannya ya. Ada nu lambat, aya nu kudu diaping heula, aya nu cepat. Jadi tetap kumaha jalanna masing-masing wae aya nama. Paham ya? Jadi ulah misalkeun si Aris ya. Si Aris mah cepat, si Febri mah lambat. Moal bisa si Febri teh nuturkeun juga si Aris cepat. Ya. Itulah yang namanya proses. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, di sini perhatikan gambar di samping ini menurut kalian apa yang sedang dilakukan? Coba, Cung. Oke, siapa Neng? Namanya? Nur Rahmawati. Cok, menurut kamu. Ini orangnya lagi apa? Nah, itu yang tadi disebutkan arti atau pengertian dari remote server. Di sini udah lihat tergambarnya adalah ada 2 komputer, ya, ada PC, laptop dan PC. Dia mengakses yang namanya PC melalui laptop, ya, dengan laptop dengan jarak jauh. Berarti dia harus menggunakan jaringan, ya, yang sudah terdaftar ataupun sudah terkoneksi dengan ini. Yang penting kudu boga koneksi internet. Nah, lanjut. Nah, di sini pengertiannya adalah remote access adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Sehingga kita dapat mengkonfigurasi suatu sistem dimanapun kita berada asalkan terkoneksi ke ataupun jaringan tersebut. Nah, manfaatnya ya, yang pertama untuk mengendalikan komputer lain berdasarkan lokasi yang diremote. Ya, yang kedua untuk mematikan dan menghidupkan ulang komputer dari jarak jauh. Ya, yang ketiga digunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain. Yang keempat dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. Selanjutnya digunakan untuk memodifikasi setting registry dari jarak jauh. Yang terakhir sharing resource dari jarak jauh. Nah, itu adalah remote access. Tapi kebanyakan sekarang kan remote access itu seperti TeamViewer, ya. Terus ada juga yang namanya AnyDesk seperti itu. Itu bisa dibilang remote access, cuman itu melalui aplikasi lagi, ya. Lanjut, jenis remote access. Nah, di sini mode desktop ya. Nah, yang tadi Bapak TeamViewer, AnyDesk itu termasuknya adalah GUI ya, mode desktop GUI. Nah, pertama tuh ada remote desktop, PNC dan run admin ya. Yang kedua menggunakan mode teks itu adalah SSH, telnet, raw, login dan serial. Nah, kita menggunakan apa? 2 ini. Ya, karena mode desktop itu tidak ada settingan apapun di konfigurasi, tidak ada sangkut pautnya dengan konfigurasi remote server kita. Karena dia berbasis GUI. Nu penting install next. Udah terkoneksi, kita masukkan ID-nya berapa komputer tersebut, connect. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan karena sangkut pautnya dengan remote server, otomatis kita harus berbaur dengan Linux. Nah, apa yang kita akan dikerjakan itu adalah SSH dan telnet. Ya. Paham ya? Nah, di sini pengertian dari SSH. SSH ataupun Secure Shell, ya, merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Ya, SSH banyak dimanfaatkan oleh berbagai network admin, ya, di beberapa belahan dunia untuk mengontrol web dan jenis jaringan lainnya seperti WAN. Nah, jadi kalau misalnya kita konfigurasinya berbasis teks itu jauh tina kata hacker. Ya. Kebanyakan kalau misalnya kita menggunakan berbasis GUI seperti tadi TeamViewer, AnyDesk, ya kalau misalnya kita tahu kodenya, ya itu pasti bisa masuk gitu teh. Ya, tahu kodenya itu kita bisa masuk. Terkecuali dengan Linux Debian. Debian itu tidak ada. Ada yang namanya keamanan, ada yang namanya IP address. Ya. IP address itu kita yang buat, bukan komputer yang buat. Kalau komputer yang buat kan yang penting kita lacak IP-nya berapa bisa. Nah, di sini catatannya adalah kriptografi merupakan sebuah teknik dan juga ilmu untuk menjaga kerahasiaan sebuah pesan atau informasi dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang terlihat tidak memiliki makna. Tak eta
Jadi Dina SSama punya yang namanya kriptografi. Kalau berbasis GUI itu tidak ada. Ya, tidak bisa disamarkan. Lanjut. Nah, di sini gambaran yang kalian tadi kalian ada yang teman kalian menjawab itu gambarannya seperti ini. SSH client itu kita anggap yang tadi itu adalah PC ya. Nah, SSH server itu kita orang yang sedang mengoperasikan laptop. Nah, di dalam perjalanan seperti itu, di dalam perjalanan itu dia mempunyai yang namanya enkripsi dan deskripsi. Gitu. Ini keamanannya dari sini. Nah, ini kodenya. Jadi kodenya tuh kita menggunakan kode-kode kayak gini. Disamar-samarkan. Padahal kodenya naon gitunya. Itu SSH client. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, secara umum SSH akan berjalan pada port default yaitu port 22. Nah, aplikasi SSH client untuk OS Windows yang bisa digunakan diantaranya adalah Putih, Mobexstream, Bitpice, Smarty, M-Remote, dan Kitty. Bukan Hello Kitty ya, Kitty. Ya, di sini umumnya itu adalah silakan klik linknya. Sok silakan. Wis. Ini kodenya. Ini kodenya. Sok silakan. Ya, Mana? Itu di WA web. Oh, di klik. Di HP aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa di laptop, di HP juga nggak apa-apa. Silakan, isi terlebih dahulu. Sok silakan. Maaf itu. Nih. Coba login. Coba enter Clovela. Kodenya tadi sabara 641 berapa tadi? 641 647 163 647 163 sok. Sok klik. Wisis baik yang ada. Wisis. Aku kata panggura. Nah, so. Nah ya, yuk kita langsung buka VirtualBox-nya, ya. Kita buka VirtualBox-nya, Bapak pakai komputer siswa ya, tidak komputer Bapak sendiri. Jadi biar nanti konfigurasinya itu sama. Silakan buka VirtualBox-nya, baru sebelum di-run kita cek dulu dari segi internet. Dari segi ISO-nya sudah termasukkan apa belum? Ya, kita masuk ke setting. Ya, udah klik Debian-nya. Kita klik ke setting, masuk ke sistem, kita lihat optical sama hard disk itu udah di urutan pertama dan kedua belum? Kalau sudah, kita langsung di OK. Untuk prosesor itu minimal 2 ya, ataupun 1, 2 lah, 2. Untuk storage diklik Debian-nya. Ya. Klik Debian lalu masuk ke network. Di network itu di adaptor pertama itu kita pilih NAT terlebih dahulu. Udah ya. Kalau udah kita langsung di run. Kita langsung di start. Kita langsung di start.
Sudah? Kita pilih sudah masuk semua belum? Mos. Udah masuk ya? Kalau sudah masuk, kita ketikkan perintah. Ya, kita ketikkan perintah apt strip get. Ya, strip bukan strip bawah ya, strip aja. Strip tengah, apt get install double L. Apt strip get spasi install spasi net strip lagi tool double O ls. Dah, kita enter. Nah di sini ada keterangan Debian GNU Linux 11.40 bla 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 tidak ada in the drive. Nah, berarti otomatis kita harus memasukkan yang namanya apa? CD-ROM. Nah, caranya adalah kita lihat ke bawah. Nih. Di sini posisinya kalau misalnya emang tidak ada CD-ROM-nya itu bakal warna abu. Ya. Di sini kita klik kanan, pilih Debian. Itu cara cepatnya. Ya, klik kanan, pilih Debian. Klik. Lalu habis itu di enter. Nah, dia sudah ngebaca. Sudah ya. Nah, dari sintak ini, dari sintak apt get install tools itu ataupun net tools itu adalah kita menginstal sebuah pengaturan internet. Ya, kita install terlebih dahulu. Ya, itu perintahnya adalah apt strip get strip apa tadi? Install ya, terus net tool. Coba kita cek apakah sudah terinstall. Kita caranya adalah kalau misalnya kita keluar dari IP config ya, kita kan pengen tahu di area IP. Kalau misalnya sudah terinstall berarti otomatis IP-nya adalah 127.0.0.1. Kita cek dulu menggunakan sintak if config. Ya, if config. Enter. Nah, kita lihat di npost 3 itu ada internetnya 10.0.2.15. Nah, itu sudah dapat koneksi internet. Lalu yang di bawahnya itu yang di LO.2 flex 73 itu ada inet 127.0.0.1. Nah, di sini sudah terlihat. Berarti otomatis dia sudah terinstall yang namanya NetTools-nya. Paham sampai sini ya? Jadi perintah pertama kita install dulu NetTools-nya. Perintah kedua kita pengen tahu dulu masuk ke yang namanya IP config. Nah, setelah itu ya kita masukkan IP address-nya secara apa? Apakah statik ataupun DHCP? Kita masukkan yang namanya statik. Nah, dengan perintah nano spasi garis miring etc garis miring lagi network garis miring lagi interface. Sudah? Nano spasi garis miring etc garis miring lagi network, garis miring lagi interface. Sudah? Lalu di enter. Nah, di sini kita buat yang namanya IP address. Nah, di ini yang di baris yang pagar 4, yang pagar keempat itu delete semua. Nah, di sini delete semua. Ini delete, kita kasih nama untuk npost 3. Kita masukkan untuk npost 3. Di bawahnya
Sok sambil Bapak ngetik ya. Kalian lihat ke depan. Udah ya, udah ETC Network ID, kita lanjut dulu. Kita masuk ke network tadi, kontrol panel udah masuk ya. Di kontrol panel udah masuk. Udah di IP address, kita masuk ke aplikasi putihnya. Kita jangan dulu aplikasi putih deh. Bapak pengen tahu dulu connect apa tidak nah. Kita masuk ke CMD. Masuk ke CMD, Windows R. Mana ini? Windows R. Nah, CMD. Kita tes ping ke server klien, server pusat. Berarti 10.1 kan tadi ya. Ping 192.168 10.1. 10.1. Nah, destination source cable itu adalah kendalanya. Kita lihat kendalanya di sini. Di sininya kita arahkan ke host only. Nah, kita diarahkan ke host only. Kita cek lagi. Nah, replay from. Udah diarahkan ke host only belum? Udah diarahkan ke host only belum? Di Debian-nya silakan. Nih, kita lihat. Nah, di Debian, di sini klik kanan, network setting. No, bukan yang itu. Tina Debian, Tina VirtualBox nak. Nah, tuh tinggal. Tuh, tina ieu. Klik kanan, pilih network setting. Pilih network setting, pilih tina adapter satunya diarahkan ke host only. Itu kan masih NAT, kita arahkan ke host only. Host only adapter. Oke. Kita klik langsung oke. Ya, langsung klik oke, klik kanan lagi di network ininya. Connect network adapter. Klik lagi connect. Itu kan mau matiin tuh, itu kan matiin. Nyalakan deui kurang. Nah, coba masuk ke CMD, lalu ketik lagi perintah pingnya lagi. Connect apa tidaknya? Ya, luhur ya. Nah, enter. Sudah ya? Sudah connect? Kalau sudah connect langsung ke aplikasi putihnya. Open aplikasi putihnya. Kita masukkan IP address yang mengarah ke server pusat. Ini dulu, install dulu aplikasi SSH-nya. apt get install apt strip get install open SSH strip server. Apt strip get install open SSH server. apt strip get install open SSH server. Kita yes, pilih Y. Iya nih ya. Nah, open SSH server, strip server. Udah, kita lihat apakah sudah terinstall atau belum. SSH-nya kita /etc/init.d / lagi SSH status. Nah, kalau di sini kelihatannya aktif running berarti sudah terkoneksi, ya. Berarti sini sudah terkoneksi. Kita buka aplikasi putihnya coba. Kita buka aplikasi putihnya mengarah ke IP address Linux 10.1. Nah, kita pilih accept. Nah, untuk login as-nya
Nah, untuk login us-nya itu adalah kita masukkan Debian user yang kalian dibuat. Lalu passwordnya itu 123. Nah, di sini sudah terkoneksi. Kita coba lakukan yang namanya sudo. Kita lihat direktorinya. Masuk. Nah, di sini kalian sudah termasuk, udah koneksinya udah terhubung sampai sini. Ya. Coba enter. Tuh, dah sip. Sok silakan. Yang lainnya buka LKPD, ya. Kerjakan ulang kembali sampai benar-benar kalian terkoneksi ke yang namanya putih seperti ini. Ya. Kalau udah masuk ke sudo ataupun direktorinya, itu berarti dia sudah terkoneksi. Nah, sok, yuk. Kenapa lagi? Sok, yuk. Untuk saya akan memaparkan dari istilah konfigurasi. saya konfigurasi. Tadi saya salah memasukkan IP. Oh, belum dimasukkan. Ya. IP yang mana, yuk? IP yang virtual. IP virtual. IP virtual tidak dimasukkan. Ya. Terus setelah dimasukkan, Bisa. udah bisa terkoneksi putih. Udah bisa ya? Oke. Coba Adam. Tadi Adam benar kesalahan. Sok di depan Adam. Jadi ingat ya, sambil berjalan. Jadi ingat, kesalahannya itu adalah dari kalian sendiri. Pertama, kita pas memasukkan IP address, ya, pas kita masuk ke nano etc network interface, nah itu dari segi kata-kata itu harus benar-benar. Misalkan address, ya, ADDRESS. Kalau misalnya hilang satu, itu tidak bakal bisa terset ataupun tidak bakal ataupun pilot. Ya. Baik, sambil berjalan ya. Bapak-bapaknya tiba-tiba mati gini. Oke, pembelajaran ini cukup sekian ya. Jadi untuk ini kesimpulannya coba Bapak yang tahu lah. Kesimpulan dari pembelajaran ini tentang remote server itu seperti apa? Epi, coba. Kesimpulannya Epi, kan konfigurasi aman tadi. Ada kendala tidak? Ada. Kendalanya kosong sambil berdiri. Sambil berdiri, kendalanya apa? Ya. Terus ambil kesimpulannya kenapa? So. Pembelajaran yang saya dapat tadi, yang pertama ada kendala dari mungkin komputernya error. Terus kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini, kita bisa tahu pengertian dari remote access dan juga tadi sudah diberikan ini secara global oleh Kak ini, dan kita tuh diberi langkah-langkah untuk gimana sih prakteknya cara install Debian sama konfigurasi ini. Dan juga selain itu juga salah satu manfaat dari remote access ini, salah satunya itu menghidupkan atau mematikan komputer dari jarak jauh. Itu semuanya ya. Jadi kegunaan dari remote server itu udah beberapa kali bilang ya. Dari kata juga server, jadi otomatis dia bisa mengakses semua klien oleh server gitu ya. Jadi intinya kita belajar sekarang itu adalah konfigurasi melalui Linux yang juga berbasis GUI. Paham ya? Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi yang namanya konfigurasi FTP. Ya, apa itu FTP? Nanti kita akan dijelaskan. Tetap kita melanjutkan di aplikasi yang ini, di Linux Debian. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.